Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiq Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir ERP menggunakan Odoo Cloud dengan tema yang saya akan angkat, yaitu PT Global Solusi Teknologi yang akan saya buat. Jadi pertama-tama tentu kita menambahkan beberapa aplikasi yang akan digunakan untuk melakukan langkah-langkah dari pemenuhan tugas UTS ini. Di sini bisa lihat kita memilih aplikasi dan lanjut. Pada poin pertama kita diminta untuk masuk ke profil perusahaan. Di sini saya coba mengatur beberapa identitas seperti email, nomor telepon, kemudian nama perusahaan itu sendiri, dan negara untuk perusahaan saya yang akan saya buat. Setelah selesai, maka di sini kemudian setelah mulai sekarang, jadi saya coba untuk melengkapi data perusahaan yang belum lengkap di awal tadi. Di sini saya coba untuk menambahkan email, alamat, dan foto dari perusahaan saya nantinya. Kemudian di tahap selanjutnya saya diminta untuk menggunakan atau membuat perekrutan, yang dimana perekrutan ini saya coba untuk membuat posisi lowongan yang dibutuhkan itu sebagai IT support. Kemudian setelah dibuat, maka saya coba untuk menambahkan nama pelamar. Di sini saya coba isi nama Ahmad Subarjo, dan karena saya di sini login sebagai administrator dan Ahmad Subarjo belum memiliki akses untuk masuk, maka saya coba untuk menyelesaikan sampai di kontrak tanda tangan. Kemudian setelah ini saya coba untuk menambahkan Ahmad Subarjo ke karyawan kami di perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya, jadi kita akan coba untuk simulasikan Ahmad ini untuk mengajukan renbes bensin ya. Jadi di fitur di modul di aplikasi pengeluaran, kemudian kita coba buat baru dan isi deskripsi kita coba isi sebagai bensin dinas ke Depok misalnya. Kemudian kategorinya pengeluaran travel dan akomodasi, dan totalnya itu Rp150.000. Kemudian saya coba rekam entry jurnal pembelian, kemudian pos pengeluaran. Ketika sudah seperti ini, maka ini sudah jadi bill untuk pengajuan renbes bensin. Selanjutnya kita coba untuk melakukan pengajuan cuti, yang dimana
kita akan memberikan alokasi jatah cuti sebanyak 12 hari ya ke manajemen. Kemudian alokasi bisa untuk Bapak Ahmad, alokasi cutinya bisa untuk semua, tapi kali ini untuk Bapak Ahmad. Kemudian periodenya kita hitung dari jangka waktu kapan sampai kapan. Kemudian setelah periodenya dihitungkan, maka kita tinggal sesuaikan di bagian tipe cuti. Jadi tipe cuti ini masuk ke dalam tipe cuti umum Indonesia ya, itu yang dipilih. Karena cuti tahunannya nggak ada, jadi kemudian alokasinya 12 hari seperti yang sampaikan di awal. Setelah itu klik alokasikan cuti. Tipe cutinya kita pilih tipe cuti umum. Kemudian sudah ada ini pengajuan tipe cutinya dan sudah disetujui karena saya login sebagai administrator ya. Kemudian pada tahap ini selanjutnya kita akan coba presensi karyawan di aplikasi absensi. Jadi untuk mengetes apakah karyawan yang sudah masuk bisa melakukan input dan waktu keluar dia masuk. Ini pilih Ahmad Subarjo, dia masuk tanggal 28 jam 7, kemudian keluarnya jam tanggal 28 juga jam 7 juga, tapi jam 7 malam. Lalu kita simpan dan tutup, maka sudah tertera presensi dari karyawannya sendiri. Pada sesi selanjutnya yaitu menambahkan produk di penjualan, di aplikasi penjualan, kemudian baru dan buat baru. Kita ke produk dulu, kemudian buat baru dan kita isi misal laptop Dell XPS. Terdapat pula di setting bagian harga jual dan harga modalnya. Harga jual di sini dimasukkan di 20 juta, kemudian harga normanya di 15 juta. Langkah selanjutnya kita akan coba membuat customer. Jadi di penjualan, kemudian masuk ke baru, kita tambahkan penjualan baru, kemudian tambahkan nama pelanggan baru di situ buat beberapa.
selesai, ini ada beberapa nama yang sudah ditampilkan. Sekarang saya akan mensimulasikan proses pengadaan stok barang, yang dimana masuk ke modul pembelian purchase dan membuat RFQ baru kepada vendor yang saya beri nama PT Distributor IT. Di sini saya memesan 10 unit laptop rencananya yang bermerek Dell laptop Dell XPS. Tambahin di produknya. Setelah diisi ketentuan-ketentuan dan nominal yang akan ditampilkan, maka kita diminta untuk memasukkan alamat email untuk mengirimkan resinya. Ketika sudah, maka klaim dan konfirmasi order. Ketika sudah konfirmasi order, maka resinya akan masuk ke email kita. Kemudian pada tahap ini RFQ-nya tuh udah resmi berubah jadi purchase order dengan kode PO. Pada fase ini di pembelian di PO yang tadi, kita coba unggah tagihan. Kemudian setelah unggah tagihan, maka akan tampil draft seperti ini. Nah, yang ini nantinya akan digunakan untuk pembuatan vendor bill. Kemudian setelah ini kita menerima barang fisiknya dari vendor dan melakukan validasi agar stok masuk ke inventaris. Jadi kita coba untuk memverifikasi pembayaran, untuk daftarkan pembayaran ini pakai rekening yang Damli, berarti ini harus kirim uang, kemudian disimpan. Setelah itu maka kita akan melakukan pembayaran. Di sini kita coba untuk bayar, create payment, bank. Kemudian setelah bayar, maka ada keterangan hijau bahwa ini lunas atau paid. Kemudian langkah terakhir yaitu kita diminta untuk membuat invoice pelanggan dari penjualan. Jadi kita coba melakukan penjualan baru. Di sini pelanggannya Estetika pada Nurul Fikri. Kemudian produk yang dibeli itu laptop Dell XPS dengan kuantitas 2 produk. Kemudian kita coba validasi pengirimannya dengan deliver. Kemudian kita coba kirim, dan ini ada keterangan dari invoice pengirimannya. Ini terbitkan bukan customer invoice ya, dan kita akan coba konfirmasi dan lanjutkan. Maka akan lanjut ke tahap input email dari Estetika pada Nurul Fikri yang memesan laptop ini. Kita coba masukkan email yang aktif,
Kemudian setelah dikirim, maka status invoice-nya sudah terkirim dan kita tinggal memvalidasi kalau pembayaran ini lunas. Caranya buat faktur, buat draft, konfirmasi, kemudian kita kirim pembayaran, pilih metode pembayaran dan in payment, artinya sudah tuntas.